Randy Orton dan Pat McAfee hajar habis Cody Rhodes dan Jelly Roll. Rhea Ripley berhasil selamatkan Io Sky dari Jade Cargill. Royce Kiss debut di SmackDown hari ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 11 April 2026. Tadi sempat di-shoot Cody Rhodes lagi di luar arena ngobrol sama GM SmackDown Nick Aldis. Aldis kasih tahu Cody kalau Pat McAfee belum nyampe tapi udah di jalan. Terus Aldis tegas banget bilang kalau dia dapat perintah keras, Cody nggak boleh nyentuh Pat sama sekali. Pas lagi ngobrol, Jelly Roll datang nanyain soal Pat, tapi Aldis nyuruh dia jangan ikut campur. Jelly Roll cuma balas kalau Cody itu lagi berjuang demi sesuatu yang lebih gede dari sekedar ceritanya sendiri. Terus dia cabut. Rhea Ripley buka SmackDown hari ini, masuk ke ring dan langsung bilang kalau Jade udah bikin urusan ini jadi personal pas di Raw kemarin. Gara-gara nyerang Io Sky berkali-kali pakai kendo stick. Rhea pun nantang Jade buat keluar, tapi malah Io Sky yang muncul dan bilang kalau dia juga marah banget soal serangan itu. Io tahu kalau Rhea ada jadwal tanding lawan Jade di WrestleMania, tapi Io minta jatah tanding lawan Jade hari ini juga. Rhea sempat khawatir sama kondisi Io, tapi Io maksa banget. Akhirnya Nick Aldis keluar dan resmiin match itu buat jadi main event. Nurutin maunya Io meskipun Rhea masih kelihatan cemas. Ini segmen pembuka yang lumayan cepat tanpa kehadiran Jade Cargill. Segmen Raw pas Jade gebukin Io Sky emang bikin fans gak suka sama Jade. Jadi menurutku oke-oke aja kalau itu dijadiin dasar buat match ini. Masuk ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Bayley yang ditemenin sama Lyra Valkyria lawan Alexa Bliss yang bareng Charlotte Flair. Di awal keduanya gantian megang kendali. Alexa sempat dapat momentum pas kasih serangan bertubi-tubi dan natural selection, tapi Bayley balas pakai sunset flip ke arah pojok ring dan lanjut kasih elbow drop dari tali paling atas. Pas match makin panas, Charlotte mulai cari gara-gara di pinggir ring. Di detik-detik terakhir, Charlotte ngelempar jaketnya ke Bayley, bikin Alexa dapat celah buat ngelakuin roll up untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang lumayan oke dari dua veteran yang udah saling paham. Ini kan musim WrestleMania, jadi banyak match yang akhirnya selesai gara-gara gangguan dari luar. Penonton sih pengennya Bayley menang di kota asalnya, tapi aku nggak masalah Alexa yang menang, soalnya Bayley udah menang kemarin di Raw. Cuma kaget aja nggak lihat Nia Jax dan Lash Legend atau The Bella Twins ikut campur di sini tadi. Di belakang panggung, Carmelo Hayes lagi di ruang medis bareng Matt Cardona, terus Trick Williams masuk bareng Liliati. Melo bilang dia lagi terapi lututnya dan bilang ke Trick kalau dia harap Trick yang menang di WrestleMania. Tapi dia juga bilang dia bakal nantang sabuk juara itu abis WrestleMania beres. Terus sempat ada adu mulut juga antara Cardona sama Trick, sampai akhirnya mereka saling tantang buat tanding dan Cardona bilang dia bakal ngatur itu sama Nick Aldis. Terus ada video promo dari Drew McIntyre buat jaga Fatu. Drew ngatain Fatu itu gagal sebagai laki-laki maupun bapak, ngebahas masa lalu kriminalnya, dan bilang Fatu nggak pantas ada di WWE. Drew bilang bakal ngalahin Fatu di WrestleMania dan nyebut dirinya sendiri sebagai hakim, juri, sekaligus algojonya Fatu. Fatu kelihatan lagi nonton video itu di backstage. Pas lagi diwawancara sama Katie Kelly, Solo Sikoa datang sama grupnya. Solo bilang kalau Fatu itu bikin malu keluarga mereka. Fatu balas dengan nantang Solo tanding, tapi Solo malah usul biar Tama Tonga aja yang lawan Fatu, dan dia bakal ngomong sama Nick Aldis buat resmiin pertandingannya. Lanjut ke pertandingan pertama, Royce Kiss di SmackDown lawan Berto yang ditemenin sama Angel. Kiss langsung dominan di awal pakai power slam. Berto sempat dapat celah pas Angel bikin gangguan, bikin Kiss kepentok tiang ring terus lanjut kena missile dropkick. Tapi Kiss bangkit lagi lewat follow away slam dan gerakan-gerakan power lainnya. Pas udah beresin Angel di luar ring, Kiss kasih spine buster untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang dominan buat Royce Kiss sesuai prediksi di match debutnya. Berto sempat kasih perlawanan dikit, tapi di sini dia cuma jadi pelengkap aja. Spine buster emang bukan jurus pamungkas yang wah banget, tapi Kiss ngelakuinnya rapi. Jadi menurutku cocok buat dia. Pat McAfee kelihatan nyampe di arena dan langsung ditemuin Nick Aldis. Aldis ngulangin lagi kalau nggak ada yang boleh nyentuh Pat.
Terus Pat ketemu Jelly Roll dan dia nanyain urusan Pat sama Randy Orton. Pat bilang Jelly Roll nggak usah ikut campur urusan WWE dan ngerendahin dia. Situasi makin panas sampai Aldis turun tangan nyuruh Jelly Roll buat mundur. Pat akhirnya pergi buat nemuin Orton. Royce Kiss sama diwawancara Katie Kelly, dia curhat soal tanding di dekat kampung halamannya dan niat buat lanjutin kesuksesan debutnya. Solo Sikoa motong omongannya dan bilang kalau Sololah yang pegang kendali di SmackDown. Terus bilang kalau Kiss butuh apa-apa, datang aja ke dia. Di ring, Pat McAfee muncul pakai baju Randy Orton. Dia ngatain penonton dan ngerasa dia itu pahlawan di sini. Pat juga ngebahas si Punk, ngejek merchandise-nya dan bilang Punk itu gadungan. Dia bilang Randy Orton bakal menang di main event WrestleMania dan jadi juara dunia 15 kali. Pat terus-terusan ngehina fans dan ngerasa dia itu orang yang paling ngebantu bisnis ini. Cody Rhodes pun masuk ke ring dan bawa sabuk juaranya dan konfrontasi Pat. Cody bilang Pat gak pantas di sini dan bilang fans itu pengennya lihat Randy Orton, bukan Pat. Pat balas dengan ngatain Cody itu palsu dan mastiin Orton bakal keluar dari WrestleMania sebagai juara. Kalau itu nggak kejadian, Pat janji bakal cabut dari WWE selamanya. Cody ngasih peringatan ke Pat buat lepas kacamatanya dan nyindir kelakuan masa lalunya, terus Cody keluar ring. Pas Pat masih koar-koar, tiba-tiba Randy Orton muncul di layar besar lagi berdiri di samping Jelly Roll yang udah luka-luka. Randy bilang dia bakal bawa Jelly Roll ke Cody. Pas Cody lari ke belakang, Randy malah muncul di area ring dan nyerang Cody dari belakang. Randy mukulin Cody berkali-kali dan Pat ikutan ngeroyok. Jelly Roll sempat mau bantuin tapi langsung dipukul mental sama Randy. Cody sempat ngelawan dikit tapi akhirnya kalah jumlah. Randy kasih draping DDT terus ngehantam Cody pakai sabuk juara WWE. Pat angkat tangan Randy, ngambil sabuknya terus mereka berdua pun cabut. Segmen yang lama banget, ada sekitar 25 menit tanpa iklan. Aku nggak masalah sih sama kebanyakan promo dari mereka karena menurutku Cody Rhodes punya sindiran yang oke buat Pat McAfee yang emang pengen diucapin sama para fans juga. Pat emang dapat benci dari fans dan itu emang tugasnya. Pasti banyak fans yang bakal ngeluh soal sudut cerita ini karena kita nggak perlu lihat Pat ikut-ikutan di feud Cody sama Randy Orton. Aku paham dan aku setuju. Bukannya Pat jelek, tapi aku nggak yakin dia cocok buat peran heel kayak gini di acara segede WrestleMania. Soalnya malah dia yang dapat panggung daripada Randy Orton-nya. Aku paham kalau Randy nyerang orang yang nggak bersalah kayak Jelly Roll itu biar dia makin dibenci. Tapi aku rasa feud ini tuh nggak butuh drama sabuk WWE segala, apalagi di WrestleMania. Tapi ya, mungkin itu cara mereka bikin ceritanya makin panas. Di backstage, Pat sama Randy kelihatan cabut bareng dari arena. Pat bilang musim WrestleMania ini intinya cuma soal Randy Orton jadi juara 15 kali. Nick Aldis lagi ngobrol sama wasit soal kondisi Jelly Roll. Terus Kit Wilson sama The Miz datang komplain soal kelakuan wasit yang terkutuk minggu lalu. Aldis balas dengan resmiin match buat Wilson lawan Danhausen. Miz sempat ngeremehin soal kutukan sebelum Aldis pastiin pertandingannya. Masuk ke pertandingan antara Jake Fatu lawan Tama Tonga. Fatu dominan di awal pakai moonsault dan loncat keluar ring. Tama sempat balik nyerang lutut Fatu dan manfaatin area sekitar. Momentumnya bolak-balik karena dua-duanya keluarin jurus andalan. Terus di akhir, Fatu kasih pop-up Samoan drop lanjut top rope moonsault untuk memenangkan pertandingan. Abis tanding, Drew McIntyre tiba-tiba nyerang Fatu dari belakang. Drew mukulin Fatu terus-terusan, dibenturin ke tangga besi, sampai pakai kursi besi segala. Drew terus ngeborgol Fatu ke tiang ring dan jadiin borgol itu senjata. Fatu sempat mau balas tapi nggak berkutik. Drew kasih Claymore kick dan lanjut nyerang meskipun udah coba dipisahin ofisial. Dia nutup serangannya dengan ngecambuk Fatu pakai sabuk sebelum akhirnya ditinggal gitu aja. Pertandingan keras buat bikin Jake Fatu kelihatan kuat menuju WrestleMania. Hasilnya udah ketebak sih, tapi endingnya tuh jadi segmen bantai-bantaian kedua dalam waktu 1 jam yang sama. Ya namanya juga lagi musim WrestleMania sih, jadi mau gimana lagi. R-Truth kelihatan lagi ngobrol sama Danhausen soal WrestleMania. Damian Priest nimbrung dan nyindir soal Truth yang salah ngenalin orang minggu lalu. Pas lagi ngobrol, kelihatan di latar belakang Rhea Ripley lagi nyerang Bifeb dengan ngelempar dia ke peralatan teknis. Rhea terus nyamperin Priest sama Truth, bilang kalau satu tugas udah kelar dan tinggal satu lagi. Sami Zayn masuk ke ring sebagai juara United States dan disambut teriakan "boo" dari penonton. Sami bahas soal gimana Cody sama Randy nyuruh dia berubah jadi lebih agresif. Dia bilang dia selalu tampil apa adanya dan gak bakal berubah.
Sami bilang dia udah nggak ngerasa tertekan dan yakin bakal masuk dan keluar WrestleMania tetap sebagai juara. Trick Williams masuk bareng Liliati dan Trick bilang fans udah bosen dengar omongan Sami dan ragu sama kemampuannya. Dia bilang bakal ngalahin Sami di WrestleMania. Sami balas kalau rasa hormat sama dukungan itu butuh waktu buat dibangun dan bilang bakal ngetes Trick di WrestleMania. Liliati nambahin kalau Trick bakal jadi juara US yang baru. Sami Zayn ada benernya sih soal dia nggak paham kenapa fans malah ngebu dia. Emang minggu lalu dia kasih hello fuck you ke Carmelo Hayes pas Melo lagi diperiksa wasit, tapi selain itu Sami nggak berlakak jahat-jahat amat. Ini cuma masalah fans yang lagi suka banget sama Trick Williams sama Carmelo Hayes karena mereka kelihatan lebih keren. Sami bisa aja beneran bakal jadi heel sementara Trick bakal jadi babyface dalam waktu dekat. Langsung aja ke Trick Williams bareng Liliati lawan Matt Cardona. Cardona mulai dengan kuat, tapi Trick bisa kendaliin keadaan hampir di sepanjang match. Gangguan dari Liliati ngebantu Trick di momen-momen penting. Cardona juga sempat mau balik nyerang pakai jurus pamungkas. Di pinggiring, Sami Zayn ikutan campur dan sempat adu mulut sama Liliati. Sami hantam Yati di lantai, bikin Trick keganggu. Cardona manfaatin itu, tapi Trick cepat bangkit dan nyelesain match pakai trick shot untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid, hasilnya udah jelas. Trick Williams menang itu udah bener. Matt Cardona udah berusaha keras, tapi dia butuh gimmick atau sesuatu yang bikin dia makin menarik. Soalnya sekarang dia cuma berasa kayak pegulat veteran biasa. Lanjut ke pertandingan antara Kit Wilson bareng The Miz lawan Danhausen. Danhausen dapat momentum di awal lewat serangan cepat. Wilson balas pakai pukulan bertubi-tubi dan pegang kendali. Pas mau beresin match, ada gangguan di tiang ring yang bikin serangan Wilson keputus gara-gara Danhausen tiba-tiba ngekutuk. Danhausen lanjut kasih tendangan untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, The Miz mau nyerang tapi lampu mati dan pas nyala lagi, Danhausen udah kabur. Pertandingan komedi buat kasih Danhausen kemenangan di debutnya. Momen-momennya dapat banget dan fans emang suka sama dia. Aku juga suka. Komedi di Gulat Pro itu bisa asik kalau yang mainin jago dan Danhausen emang jagonya. Di belakang panggung, Jade Cargill nemuin Michin dan nanya ada apa. Michin bilang kalau Rhea Ripley pelakunya, Jade bilang dia bakal urus itu abis tanding. Waktunya main event, Jade Cargill lawan Io Sky. Io mulai dengan serangan cepat tapi Jade langsung kontrol pakai gerakan power. Io sempat dapat momentum lagi lewat misil dropkick sama springboard moonsault keluar ring. Tapi Jade balik pegang kendali pas ngebanting Io ke tangga, lanjut kasih pump kick. Akhirnya Jade keluarin Jaded untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Jade ngambil kursi tapi Rhea Ripley masuk ke ring. Jade milih buat cabut pas Rhea meriksa kondisi Io Sky. Jade akhirnya cuma bilang dia bakal ketemu Rhea di WrestleMania. Bukan pertandingan klasik ala Io Sky yang biasa kita lihat, tapi udah cukup oke lah buat nunjukin kalau Jade Cargill menang lawan yang punya nama besar. Oke, jadi SmackDown hari ini isinya banyak ngomong, ya nggak kaget sih kalau udah dekat WrestleMania. Kualitas pertandingannya kurang berasa spesial, tapi aku lebih suka episode hari ini dibanding minggu lalu yang ngecewain. Tapi menurutku SmackDown belakangan ini emang kurang greget menuju WrestleMania. Kayaknya sih kualitas pertandingan di WrestleMania-nya bakal oke-oke aja. Cuma berasa SmackDown lagi nggak terlalu menarik sekarang. Raw juga sama aja sih, cuma di sana itu lebih rame. Banyak yang diulang-ulang di kedua brand, kayak berantem melulu sama banyak gangguan di match. Gitu-gitu terus polanya jadi agak ngebosenin. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden